Shalom, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Jonah Pitupulu. Kali ini kita akan melihat satu kekonyolan dari Ustadz Firanda, yang mana dia mencoba membahas tentang Yesus, ya, Isa dalam Injil, ya. Tetapi kita lihat kekonyolan ya, justru ketika dia hendak membahasnya, Adapun Nabi Isa, betapa menurut versi sisi-sisi lemah Alkitab, daripada Injil justru menampar mukanya sendiri, ya. Jadi perhatikan secara baik. Dia bertanya, antum bawa Alkitab enggak? Padahal dia udah tahu, ya. untuk bawa Alkitab tidak? Bawa gimana nggak mungkin bawa Alkitab. Ini lihat, dia mulai grogi nih. Mulai nampak bahwa dia nggak menguasai sebenarnya. Saya ingin sampaikan tabel. Jadi sebenarnya tabel tentang Nabi Isa versi Injil. Kalau kita jelas Nabi Isa sejak kecil, waktu kecil dia bisa berbicara. Ya. Adapun dalam Injil dan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Versi Injil aneh. Nabi Isa itu lahir dengan pernikahan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Yusuf An-Najjar. Nah, dia mengatakan, dia menuduh bahwa dalam Injil Yesus itu anak daripada Maria yang ibunya adalah Yusuf An-Najjar. Sebenarnya karangan dia sendiri, tapi dia menuduh gitu. Memang aneh ya, konyol ya. Kita pastikan aja hal-hal yang nanti justru akan menampar mukanya sendiri. Seorang ustadz ulama muslim harusnya kan dia membahas mengenai Al-Quran dan hadis dan tentang Kanjeng Nabi Muhammad, tapi justru dia membahas tentang Yesus. Jadi sebenarnya ya tidak keilmuannya, tapi ya udah kita dengar aja. Sini ada tabel ya, tentang nasab Nabi Isa versi Injil. Ya. Ini risalah ilmiahnya Dr. Said Agil Siras. Tesisnya waktu S2. Nah, dia menunjukkan keanehan lagi ya. Dia mengatakan ya, ini kelahiran Yesus berdasarkan Injil, padahal berdasarkan tesis gitu. Judulnya tentang penyimpangan-penyimpangan luar biasa dalam Injil inilah diakibatkan kalau seorang berbicara di luar daripada keilmuannya ini buku ya. sangat bagus, 2 jilid. Jadi menjelaskan tentang bagaimana rusaknya Injil gara-gara pengaruh Paulus. Siapa Paulus tersebut? Paulus adalah seorang yang dahulunya benci terhadap orang-orang Nasoro. Dia Yahudi. Dan dia selalu membunuh orang-orang Nasoro. Dia mulai konyol nih. Orang-orang Nasoro. Ya, dia mengatakan Injil rusak oleh karena Paulus. Ya, karena dia nggak mengerti jadi apa itu Injil. Oke. Tapi yang lebih konyol lagi, dia mengatakan dia tidak Paulus tidak bertemu dengan ke-12 rasul murid-murid Yesus. Kalau konteks dia Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus, dia benar ya. Tapi kalau Paulus tidak bertemu dengan ke-12 murid Yesus, itu dia salah ya. Menunjukkan dia tidak memahami dan tidak baca materi yang dia mau sampaikan ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 15 kan jelas, dalam sidang rasul di Yerusalem mereka bertemu dan Paulus juga ada di situ ya. The God of Islam look like he is silly stupid. He don't understand that the Muslims are smarter than him. If we go in the Quran, we will find the following. I don't know if this guy, I'm sure he don't know Arabic, but I will show it in English and in Arabic. In chapter 36, verse number 14, and let us go there. It says that Allah, he sent the 3 messengers. 2 of them, they are rejected, and he stringed them with the 3rd one. And then if we try to find out who are those messengers, surprise, surprise, we find that they are the messengers of Jesus. If we go to Ibn Kathir, not the atheist,
and this is your best scholar, he says. And we enforce them with the third means. We supported them, string them with the third messenger. Ibn Jurayj narrated from Wahab ibn Sulaiman, from etc. The names of the first two messengers, Sham'un, Simon Peter, and the second is Yohanna, which means John in Arabic. And the name of the third is Bulus, which is Paul. And the city was Antioch. Stupidity is knowledge in Islam. And the spanking will not stop here. If you think we are done, you are mistaken. You just opened the gate of hell on you. And every Muslim will be laughing at you for centuries to go. Nah, inilah yang terjadi. Seorang yang mau membahas sebuah kitab yang dia tidak pahami. Nah, harusnya fokus aja kepada Quran dan hadis, ya, nilai-nilai yang tertanam di dalam Quran. Ya, jangan coba menggali Injil untuk tujuan Anda, seolah-olah Injil itu kepalsuan, salah. Nah, ternyata Anda sendiri yang akhirnya yang ditampar, ya, oleh karena ketidakpahaman Anda terhadap materi yang Anda sampaikan dari Injil, ya. Suatu hari dia sedang berjalan, dia yang cerita sendiri, Paulus. Waktu dia berjalan berniat untuk mengintimidasi orang-orang Nasara, tiba-tiba Yesus turun, kemudian mengangkat dia sebagai seorang rasul. Maka dalam versi mereka, Paulus ini adalah seorang apa? Rasul. Tuhannya siapa? Nabi Isa. Kalau kita Nabi Isa rasul, Tuhannya siapa? Allah. Kemudian dia menulis risalah Israel yang kemudian merubah tata pola berpikir orang-orang Nasara. Banyak khurafat-khurafat. Seperti khurafat dosa turunan, khurafat tentang kebaktian, khurafat tentang masalah penyaliban Nabi Isa, ya, dan macam-macamnya. Ini semua yang menciptakan adalah siapa? Paulus. Dalam cerita dia sendiri ada keanehan. Kita tahu sejarah para rasul. Tidak ada rasul penjahat kemudian diangkat menjadi rasul, enggak ada. Antum kalau lihat sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, nabi-nabi semuanya orang baik, ya tidak? Nabi Muhammad orang baik atau tidak? Orang baik semuanya, baik-baik kemudian diangkat menjadi seorang rasul. Paulus enggak, penjahat dulu, bunuh orang. Kemudian tiba-tiba lagi berbuat kejahatan, tiba-tiba diangkat menjadi seorang rasul. Ini baru dalam sejarah ada rasul yang seperti itu, ya. Oke, kita akan dengarkan nanti paparan dari Christian Prince, ya, bagaimana yang mengkanter dari pendapat daripada lainnya. Tuhannya tadi. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. I don't know what it says in the Indo language, but it says in Arabic that Allah, He mislead the one He like and He guides. Oleh Christian Prince adalah Allah lah yang membuat seseorang itu tetap, ya, itu kesimpulannya.